Tenaga ahli Madya Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden atau KSP, Sunarman Sukamto, hadir secara virtual dalam sebuah diskusi antara Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta, Right for Inclusion atau RFI, Pemerintah Desa Tlogo Kotes, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Argojoyo Desa Tlogo Kotes, Minggu 19 September 2021. Diskusi tersebut digelar di sebuah homestay di kawasan objek wisata Gunung Budak, Desa Tlogo Kotes, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal tersebut digeber untuk mendukung objek wisata Gunung Budak sebagai rintisan objek wisata inklusi yang ramah difabel dan semua kalangan. Pada kesempatan itu juga ditampilkan berbagai potensi desa, diantaranya tari dolala dan kesenian karawitan. Namun karena pandemi COVID-19 belum berakhir, maka hanya menghadirkan 2 orang penari dan 1 orang anggota karawitan maupun kesenian tradisional ketoprak sebagai wujud perwakilan grup kesenian tradisional tari dolala dan grup kesenian tradisional karawitan, serta grup kesenian tradisional ketoprak. Berbagai produk home industry mulai dari kopi Liberica Keling, gula kristal, makanan tradisional singkong kulup, keripik gadung, nasi pena, dan beberapa sajian kuliner lainnya sangat menarik bagi para peserta. Pokdarwis Argojoyo juga memasang foto-foto kegiatan serta keindahan panorama alam di Gunung Budak. Kalau saya atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya tamu baik dari Yakum maupun dari RFI yang sangat peduli terhadap kami. Semoga harapan saya ke depan dengan adanya pendampingan dari Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta, semoga daerah saya Tlogo Kotes khususnya dan kelompok wisata Desa Tlogo Kotes bisa lebih maju dibanding yang sebelumnya. Hanya walaupun dengan saat ini keterbatasan kami baik SDM maupun semuanya, kami berharap tetap ke depan pun saya mohon pendampingan dari pihak-pihak terkait khususnya dari Yakum. Ada beberapa poin penting kata di dalam diskusi itu yang saya sampaikan, Pak. Banyak sekali, karena dengan adanya pertemuan ini saya nambah banyak pengalaman. Semoga dengan adanya wisata ini saya bisa membuat terobosan-terobosan, terutama bantuan-bantuan untuk lebih memajukan kelompok wisata kami. Pak, tadi kan ini juga meski dihadiri meskipun secara online ya. Iya. Dari staf khusus Pak Presiden Jokowi itu. Mungkin ada pesan yang akan disampaikan sekarang, Pak? Ya, pesan saya semoga tetap, karena ini desa kami masih betul-betul nol tentang wisata, tetap saya mohon bantuan. Syukur hasil pertemuan pada malam hari ini, diskusi malam hari ini, besok bisa disandingkan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, syukur sampai pusat, yang akhirnya Desa Tlogo Kotes betul-betul terwujud menjadi desa wisata yang juga alhamdulillah karena tidak jauh dari bandara. Semoga ini betul-betul bisa terwujud wisata. Jadi tim RFI atau Right for Inclusion itu memang sengaja berkunjung ke tempat-tempat yang memulai atau yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang inklusif. Artinya kami ingin mengumpulkan praktik-praktik baik yang langsung dilakukan di lapangan, yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang inklusif. Jadi kami akan mengumpulkan cerita itu, kemudian kami akan menyusunnya sebagai satu buah pesan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden, supaya hal-hal yang baik ini dapat direplikasi dan dapat juga ditiru di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Ada selain Tlogo Kotes ada berapa lokasi toh yang Ya, rencana kami akan dalam tahun ini kami akan mengunjungi 50 kota yang tersebar di Pulau Jawa. Kita akan mulai dari Yogyakarta dan kemarin sudah
ke beberapa kota kabupaten satelit Yogyakarta, dan kami akan mulai ke timur, kemudian barat, dan menuju Jakarta sebagai titik akhir, sekaligus menyerahkan pesan-pesan atau cerita-cerita yang sudah kami kumpulkan dari lapangan. Gitu. Tadi kan sempat ada beberapa diskusi ya dengan pemerintah desa dan Pokdam serta masyarakat di sini, Pak. Mungkin ada beberapa poin penting yang didapat dari hasil diskusi itu, Pak. Ya, kalau di desa Telogo Kotes ini memang memiliki satu rencana yang cukup menarik, artinya mencoba mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki untuk dijadikan satu tempat wisata yang inklusif, satu tempat wisata yang bisa dikunjungi, yang bisa dinikmati oleh semua orang, termasuk juga oleh penyandang disabilitas. Kami cukup mengapresiasi apa yang sudah direncanakan, dan mudah-mudahan nanti di masa mendatang Desa Telogo Kotes ini mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dan semakin dikenal oleh desa-desa lainnya di Jawa Tengah. Mungkin harapan Mas kita Pak. Harapan kami? Iya. Ya, kami berharap kawan-kawan di Desa Telogo Kotes, lintas komunitas, lintas aktor itu mampu bersinergi untuk mewujudkan tempat wisata yang inklusif, khususnya di Gunung Bodak dan sekitarnya, supaya bisa menjadi satu buah unggulan yang bisa ditawarkan di tempat lain. Senang sekali saat ini saya berada di Desa Telogo Kotes di Kabupaten Purworejo, yang mana desa ini sedang mempersiapkan untuk menjadi desa wisata yang inklusif. Ini hal yang menarik dan unik karena tidak banyak yang saya tahu ya di daerah-daerah lain itu mengembangkan desa wisata inklusif, dan semangatnya menjadi hal yang patut kita tiru, karena dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh desa ini, termasuk itu misalnya di sini juga ada teman-teman disabilitas, ini akan dilibatkan di dalam mengembangkan potensi desa wisata Telogo Kotes ini menjadi desa wisata yang bisa dinikmati oleh banyak pihak, oleh siapapun gitu, termasuk juga disabilitas. Maka tadi ini kami berdiskusi dengan pemerintah desa, dengan bumdesnya, dengan Pokdarwisnya, bahkan juga perwakilan dari teman-teman difabel untuk memetakan kira-kira apa yang akan dikolaborasikan ke depan seperti itu, memikirkan paket-paket wisata apa yang kemudian bisa disajikan, termasuk juga bagaimana pelibatan difabel di dalam pengembangan wisata ini. Karena sebetulnya saat ini ya, kalau kita ingin melihat wisata-wisata yang ada, itu masih banyak juga wisata-wisata yang tidak bisa dinikmati oleh kawan-kawan difabel. Sementara difabel itu juga memiliki hak untuk bisa menikmati wisata seperti yang lainnya. Nah, oleh karena itu ketika di sini dideklarasikan menjadi desa wisata yang inklusif, maka akan baik apabila wisata tersebut juga bisa dinikmati oleh difabel, dan difabel itu juga menjadi tempat untuk berkonsultasi supaya mereka bisa menyampaikan gagasan apa yang perlu dilengkapi, apa yang mereka bisa kontribusikan di dalam desa wisata ini nanti. Mungkin ada beberapa masukan terhadap pemerintah desa ini terkait kesiapan setelah deklarasi. Mungkin desa ini menjadi salah satu desa wisata inklusi gitu, nanti akan seperti apa gitu, Mbak? Baik. Memang betul sekali, ada beberapa yang tadi kami diskusikan ya. Jadi yang pertama itu harus melengkapi aksesibilitasnya, karena kalau misalnya wisata ini menjadi wisata inklusif yang bisa dinikmati oleh siapapun, maka hambatan dari yang dialami oleh teman-teman difabel itu juga perlu diakomodir. Jadi bagaimana pengguna kursi roda, kemudian misalnya difabel netra, difabel tuli, itu juga bisa menikmati wisata ini dengan melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang aksesibel. Lalu yang berikutnya yang tadi kami juga diskusikan, ketika disebut ini adalah wisata inklusif, maka perlu ada ciri khas tertentu yang perlu ditonjolkan. Seperti misalnya ya kita kemudian bisa menampilkan berbagai latar belakang
yang bisa disajikan melalui tarian misalnya, bisa disajikan melalui ketoprak misalnya, atau budaya yang lainnya, termasuk misalnya peran-peran dari kawan-kawan difabel ini juga bisa ditunjukkan ketika nantinya mereka dimainkan atau diperankan sebagai guide tour misalnya ya, pemandu wisata, termasuk juga melengkapi bagaimana warga desa ini itu siap di dalam menerima wisatawan, karena keramah tamahan itu yang utama. Menyiapkan guest house misalnya, itu soal kebersihannya itu juga yang utama, termasuk menyajikan makanan yang bersih itu juga menjadi hal yang utama, termasuk juga menyiapkan paket-paket wisata yang barangkali dinikmati, karena ini kan wisata ini adalah wisata alam seperti yang akan dijual gitu. Ketika wisata alam ini bentuknya misalnya adalah sunset dan sunrise, nah apa yang menjadi ciri khas dari Telaga Kotes ini ketika wisatawan akan menikmati sunset dan sunrise itu yang berbeda dengan area lainnya itu seperti apa. Nah, hal-hal itu yang tadi kami diskusikan, dan ini memang prosesnya meskipun masih panjang tapi desa tadi sangat baik ya, BUMDesnya sudah siap, kemudian juga Pok Darwisnya, kebetulan ketua Pok Darwisnya adalah masih muda gitu ya, jadi energinya itu masih besar, dan diskusi terus-menerus ini akan terus dilakukan, dan mereka akan juga mencoba hal sederhana apa yang mungkin sudah bisa dijual dan ditawarkan kepada wisatawan. Harapan ke depan? Harapan kalau harapan dari pusat rehabilitasi Yakum, semoga masyarakat di sini, seluruh warga yang ada di sini tanpa melihat latar belakang itu bisa bersatu, bergotong royong, berkolaborasi, bermitra untuk menjadikan desa wisata ini betul-betul jadi seperti itu. Dan ini memang menjadi membutuhkan komitmen yang luar biasa untuk bisa mewujudkan desa wisata inklusif ini. Lalu yang berikutnya, selain di internal desanya sudah siap, harapannya dari pihak luar desa, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Purworejo, dari dinas pariwisatanya, dari kepala daerahnya, mereka juga mendukung desa Telaga Kotes ini menjadi desa wisata inklusif, dan ini menjadi salah satu ciri khas kekayaan dari Kabupaten Purworejo yang kemudian bisa ditawarkan dan disajikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ataupun bahkan dunia. Saya kira 4 tahun jalan ini Bapak, saya bekerja di Kedeputian 5, Kantor Staf Presiden, bidang pengelolaan dan kajian isu-isu politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan strategis. Nah, salah satu prioritas dan isu strategis yang menjadi perhatian Kantor Staf Presiden sebagaimana arahan Bapak Presiden adalah bagaimana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas atau difabel. Dari Bagelen, Widarto Bagelen Channel melaporkan.